Wang Chonglou ingin memberikan kekuatannya kepada Su Fengnian. Awan berwarna-warni di senja hari, memejamkan mata dan saling memandang. Baru sadar tubuhku adalah surga, ternyata Huangting adalah tanah berkah. Feng Nian. Ini adalah warisan kekuatan Huangting. Siapa lagi ini? Senior Shawang. Kenapa keluar dari hutan bambu ungu? Jangan maju lagi. Kalau terus begini, kekuatan senior pemimpin akan habis. Ini keputusan senior sendiri. Sepertinya sudah terlambat.
Kenapa bajunya tidak basah? Sudah mengering. Nyalakan api. Energi spiritual lebih baik dari api. Sudah memberikan Huang Ting padaku. Diberikan. Tidak merasa ada yang berbeda. Ternyata pangeran cukup cocok dengan energi ini. Berapa persen energi yang bisa bertahan? Tergantung nasibmu sendiri. Terima kasih. Mau ke puncak gunung? Aku bantu kamu. Terima kasih pangeran. Untuk melindungi Wudang, aku rela mengorbankan nyawaku. Sampai habis. Wudang. Setidaknya masih termasuk sekte yang cukup besar. Bahkan bertahan hidup di dunia ini saja sudah sulit. Apalagi rakyat biasa. Seberapa sulitnya mereka. Jika suatu hari nanti Pangeran mengambil alih Beijing. Mohon Pangeran, pikirkan mereka. Pasti. Kenapa menunggu di sini? Membantumu naik gunung. Baiklah. Tidak perlu merepotkan Pangeran. Ya. Sekarang tahun baru hampir tiba. Pangeran juga harus kembali ke Beijing. Kamu sudah tahu tentang warisan kekuatan ini. Mohon Pangeran, jangan sia-siakan Huang Ting. Aku tunggu kabarmu sampai di puncak kota Wudi. Wang Chonglu punya keberanian. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Sudah 2 bulan berlalu. Aku harus pergi sekarang. Anda tidak ikut kembali ke Beijing denganku? Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Orang yang kita temui di perjalanan pasti akan berpisah suatu saat. Inilah dunia persilatan. Terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Teruslah berlatih ilmu pedang. Sampai jumpa di lain waktu. Aku pergi. Semuanya sudah datang, Ketua. Baik.
Mulai hari ini, Wudang bisa dikatakan terhindar dari bencana pemusnahan. Aku hanya punya satu pesan untuk kalian semua. Setelah aku meninggal, Hong Shixiang akan menggantikanku sebagai ketua Wudang. Shixiang. Sepertinya tidak bisa dihapus. Inilah Huang Ting. Jiang Ni. Menurutmu, apa aku seharusnya tidak datang ke Wudang? Jangan sok suci. Kalau tidak mau, berikan saja padaku. Meneruskan ilmu bisa mematikan. Lebih baik mati. Lagi pula aku tidak akan meneruskannya. Pantren. Apakah kamu merindukanku? Lu Qiuer sangat merindukanmu. Jiang Ni, saatnya kita pulang. Pangeran, Lu Qiuer sudah datang. Kalau suka, bisa tinggal lebih lama. Tidak perlu. Ketua bilang, sekarang naik turun gunung terlalu lambat. Jadi tidak bisa mengantar pangeran. Tolong sampaikan padanya. Aku tidak akan pernah melupakan hutangku pada Wudang. Ini adalah metode melatih energi dalam ala Wudang. Dengan Huang Ting. Bisa dijadikan referensi. Sampai jumpa. Aku mau bicara sesuatu. Jangan dulu bongkar gubuk itu. Di halaman, tanam apa? Sama seperti sebelumnya. Kamu menyuruhku mencuri kebun lagi? Kamu adalah ketua berikutnya. Tidak sulit. Pangeran, lebih baik kamu segera pergi. Kenapa? Kamu bisa naik kuda? Tidak bisa? Kenapa? Tidak apa-apa. Kamu turun. Kalau aku turun, bagaimana kamu kembali ke Beijing? Aku akan belajar sendiri. Pondok dan kebun sayur sudah kuperbaiki untukmu. Tidak ada hubungannya denganku. Sebelum pergi, aku mau tanya satu hal lagi. Katakan, Kapan sebenarnya kamu akan pergi ke Jiangnan? Bahkan bertemu kakakku saja tidak berani. setelah aku menjadi yang terkuat di dunia, baru turun gunung. Yang terkuat di dunia. Berapa lama harus menunggu? Akan ada hari itu. Kembali ke Beijing.
Dia sudah pergi. Suruh kamu pergi ke Jiangnan. Shiksheng. Aku memang menyukai Sushihu. Tapi aku juga menyukai udang. Aku tidak bisa menjadi yang terkuat di dunia. Aku tidak akan turun gunung. Kamu sudah menderita. Aku tidak menderita. Aku hanya khawatir Anda menaruh semua harapan padaku. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa menjadi yang terkuat di dunia? Kita sudah lama tidak bertanding. Bagaimana? Hari ini kita bertanding. Tidak baik kan? Tidak berani. Bertanding ja bertanding. Baik. Bagaimana? Semangatku lebih baik darimu. Aku sudah kehilangan Huang Ting. Ini disebut kalah tapi menang. Tapi hal seperti ini, apa hubungannya dengan Huang Ting? Adik seperguruan. Tenanglah menjadi dirimu sendiri. Aku dan guru tidak akan salah menilai. Kamulah yang terkuat di dunia di masa depan. Ketika kamu turun gunung, harus tampil dengan megah. Beri muka untuk kakak seperguruanmu. Baik, yang terkuat di dunia. Pangeran akhirnya kembali. Inikah tanda Huang Ting? Tampaknya cocok untuk pangeran. Semua sudah tahu. Semua kabar sudah tersebar. Selamat untuk pangeran yang mahir dalam sastra dan bela diri. Pangeran lelah, masuk dan istirahatlah dulu. Kenapa kalian semua menunggu di luar kota? Ada sedikit masalah di kediaman, pangeran masuk dulu, nanti dibicarakan. Anakku, akhirnya kau kembali. Kau bilang Wang Chonglou ini sungguh tegas, sampai memberikan Huang Ting padamu. Sudahlah, sudahlah. Laparkan, nah? Lihat apa yang ayah siapkan untukmu. Dan ini, ayah menemukan mainan bagus untukmu. Tidak mau, tidak mau. Ada apa di kediaman? Kenapa kau kesini? Lapor pangeran, sebenarnya tidak ada masalah besar, hanya menghindari masalah. Menghindari masalah? Raja Beijing lari ke sini untuk menghindari masalah? Kediaman ada hantu. Kalau hantu sih lebih baik. Kakak perempuanmu pulang. Kau memberitahunya tentang aku belajar bela diri? Perlu aku beritahu? Seluruh dunia sudah tahu. Aku tidak tahu dan baik. Ini tidak bisa, dengar baik-baik. Aku sudah bilang padanya, kau sedang dalam perjalanan kembali ke Beijing. Dia sekarang sedang menunggumu di rumah. Su Xiao, kau menjadikanku tameng. Hidup berjua, ayat yang enak. Paling tidak satu harus selamat. Untuk apa seperti ini?
kau melihatnya? Dia seharusnya di pekaranganku. Kalian kembali ke kamar masing-masing dulu, aku akan menemuinya sendirian. Tunggu di sini. Kakak pulang untuk tahun baru? Aku membuatkanmu papan catur dari batu gunung Wudang. Coba lihat. Lelah membaca? Aku pijat bahumu. Kakak, bagaimana rasanya tinggal di Shangin Suegong? Ku dengar kau belajar bela diri. Lau Huang tewas di kota Wudi. Aku ingin mengambil kota pedangnya kembali. Kakak tidak suka aku belajar bela diri? Belajar bela diri terserah kamu. Aku hanya tidak menyangka, di matamu, Lau Huang lebih penting daripada Beijing. Apa maksudmu? Sampai hari ini, kau masih belum memutuskan untuk meneruskan bendera Su. Aku merasa tidak mampu memikul tanggung jawab seberat ini. Sudah cukup. Kakak, Lakukan apa yang kau mau. terima kasih kakak sudah berbaik hati. Kakak mau kemana? Kakak, jangan marah. Aku akan segera kembali ke Shangin Suegong, tidak bisa melihatmu. Aku tidak akan marah lagi. Kau sudah mau pulang? Tahun baru saja tidak dirayakan? Ini aku yang ukir sendiri untukmu, setidaknya lihatlah. Sudah aku lihat. Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Kalian semua ingin aku mengambil alih Beijing, tapi tidak ada yang bertanya apakah aku mau. Apa hakmu untuk bilang tidak mau? Setiap orang berhak menentukan cara hidupnya sendiri. Kau tidak menjadi apa-apa. Hidup sia-sia selama ini. Kau bahkan tidak bisa melihat tanggung jawabmu sendiri. Hamba Tai Chiao-san. Tidak tahu para master berkunjung. Ada keperluan apa, Shi Xiong kedua? Lihat, Wang Biao juga datang. Dengar-dengar baru-baru ini di Guangzhou muncul seorang Tai Kiao-san. Yago Omang. Tidak tahu bagaimana kemampuan bertarungnya. Jadi mengundang rekan-rekan seperguruan untuk bertemu. Lihat apa kemampuan Tai Kiao-san sampai bisa berdiri di Guangzhou. Kurasa ada salah paham, para master. Aku tidak bisa dibilang pandai bicara. Apalagi sombong. Legit pula. Pemilik sebenarnya dari Baos Hilin adalah muridku, Lin Fucheng. Dia juga tidak punya kemampuan untuk menguasai wilayah di Guangzhou. Atau berniat merebut wilayah. Jadi, ini pasti salah paham. Cheng. Bawa semua orang masak dulu. Tutup pintunya. Bawa semua orang masuk. Shifu, ini, pergi. Jangan lihat lagi, semua pergi. Dengarkan perkataan Shifu, ayo pergi. Shifu mana yang duluan? Heli.
Terima kasih. Bagwazang. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Ketuaan, ada apa? Anbao datang. Ketuaan, maafkanlah orang lain jika bisa. Bagaimana, tidak apa-apa? Ketuan, kenapa kamu ikut campur dalam masalah ini? Aku hanya tidak suka kalian menindas yang lemah. Ini memalukan reputasi dunia, bela diri Lingnan. Karena ketuaan sudah berkata begitu, maka mohon ketuaan berikan keadilan untuk kami. Ayo pergi. Para warga sekalian, saya Wang Biao, murid utama pendekar An dari Hui Feng Tang. Berkat dukungan teman-teman seperjuangan, guru saya dijuluki pendekar Lingnan. Meskipun guru saya sangat ahli dalam bela diri, tapi beliau tidak pernah menindas yang lima, selalu menjenjang ketelan. Ini sudah dikenal luas di dunia persilatan. Tapi belakangan ini di dermaga 13, tiba-tiba muncul seorang yang tidak jelas asal-usulnya. Bernama Tai Chiao San. Dia belajar jurus-jurus yang tidak jelas. Sering mengeluarkan kata-kata sombong, menantang guru saya. Guru saya sudah bersabar berkali-kali, tapi dia malah semakin menjadi. Mengatakan guru saya hanya mencari nama palsu, penipu. Diam. Para warga sekalian, saya Lin Fu Cheng, murid utama pendekar Tai Chiao San. Apa yang baru saja dikatakan Wang Biao? Anggap saja dia sedang buang angin saja. Jangan hiraukan dia. Lin Fu Cheng, anggap saja dia ngomong sembarangan. Cari masalah ya? Berantem ja berantem. Lagi pula kita berdua sama-sama murid utama. Mari kita pemanasan dulu untuk guru kita. Kuharap kamu benar-benar kuat seperti besi.
Ayo kamu. Turun. Apa? Jangan ganggu lagi. Ya. Semangat, guru. Liang Kouan. Telepak Tiangong Sakti Pandakaran. Saya belajar banyak. Guru Tai benar-benar bintang baru. Di usiamu ini, An tidak sehebat kamu. Senior terlalu rendah hati. Ayo guru. Guru, silakan duduk. Istirahat dulu. Guru, ayah, Anda sudah lelah. Biar saya bersihkan untuk Anda. Ayah tidak marah padamu. Anak perempuan besar, susah dipertahankan. Abayo, Embilkin Rakaku. Fu Cheng, kamu beritahu kakek An. Bilang saja aku tidak enak badan. Lomba nanti tidak usah dilanjutkan lagi. Tidak usah. Kamu tekad? Kenapa? Tadi saat aku bertarung dengan kakek An di atas panggung, aku merasa tenaganya tidak cukup. Jika terus bertarung, bisa membahayakan kesehatannya. Guru, dia adalah An Bao. Ada apa denganmu, guru? Aku sebenarnya juga tidak ingin bertarung. Kalian semua yang memaksaku.
Guru, kalau bicara seperti itu, aku tidak suka. Apa maksudnya kami senior yang memaksa? Apakah kamu lupa? Wang Biao di seberang sana sangat sombong. Guru, jika kamu tidak menerima tantangan ini, ia akan berlutut di depan pintu Wu Fengtang selama 12 jam. Terlalu berlebihan, bukan? Ya, berlutut kepada kakek An juga wajar. Dia pasti senior. Guru, kamu tidak mencari ketenaran. Kami semua sangat menghormati. Tapi pertarungan ini sebenarnya bukan hanya masalah gengsi. Wang Biao ingin merebut dermaga 13 dari kita. Benar, Guru. Kami berpisah dari dermaga bukan karena tidak ada makan. Hanya saja, hanya kami tidak ingin dermaga 13 menjadi jalur mereka mengangkut opium. Tidak ingin lebih banyak opium dijual ke orang Cina. Aku sudah punya pemikiran. Guru, bertarunglah. Bertarung. Guru, menurutku ilmu bela diri Tai Kiaosan hanya itu-itu saja. Hanya mengandalkan tenaga brute force sehingga tidak kalah olehmu. Lomba berikutnya, kamu bertarung dengan tenaga berat. Pedang piguamu tidak ada tandingannya di dunia persilatan. Apalagi? Senior, kalau kamu pikir Tai Kiaosan mudah dikalahkan, kamu saja yang bertarung. Sudah, jangan bertengkar. Abiao naik, dia pasti bukan lawan Tai Kiaosan. Kalau kalah, malah mempermalukan Hui Fengtang. Abiao, ambilkan pedangku. Aku ingin lihat seberapa hebat Tai Kiaosan ini. Guru. Guru Tai, tadi pertandingan tinju belum ada yang menang. Ayo kita lanjutkan dengan senjata. Mohon bimbingan guruan. Bertemu dengan teman melalui bela diri, seharusnya berhenti pada titik yang tepat. Tapi pedang tak bermata. Jika kau terluka, jangan salahkan orang tua ini. Guru, kakak ketiga. Guru, kakak ketiga. Guru. Kakak ketiga. Ayah, Guru, ayah. bangunlah, ayah. Guru. Bangunlah, ayah. Guru.
Apa? Anbao meninggal? Ya. Orang yang baik-baik saja, bagaimana bisa tiba-tiba meninggal? Ada kabar dia dibunuh oleh Tai Qiaosan. Siapa Tai Qiaosan? Tai Qiaosan adalah kekuatan baru yang baru muncul di dermaga. Dojo Bao Zhilin di Jalan Guangzhou. Itu atas namanya. Benarkah? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Kau bilang sekarang semua orang di dermaga mendengarkannya? Ya. Kalau begitu, kita harus bertemu dengannya. Tai Qiaosan. Guru Tai benar-benar bintang baru. An tidak sekuatmu di usiamu dulu. Liang Kan, Ketua An di ronde pertama hanya kehabisan tenaga. Tapi di ronde kedua, bagaimana bisa sampai muntah darah dan meninggal? Tongkatku bahkan tidak menyentuh Ketua An. Ini terlalu aneh. Masuk. kakak ketiga, minum obat dulu. Sekarang rasanya bagaimana? Tidak apa-apa. Kakak ketiga. Ketuaan bukan kau yang tidak sengaja membunuhnya, kan? Tongkatku bahkan belum menyentuh Ketuaan. Dia langsung jatuh. Tapi sekarang, semua orang mengira Ketuaan mati karena tongkatmu. Aku curiga kematian Ketuaan bukan karena aku. Tapi ada alasan lain. Tuan sangat baik hati. Bukan orang yang suka membicarakan kematian. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada calon menantunya. Agar bisa menunjukkan wibawa sebagai mertua. Cheng Luan. Siapa sangka seorang kuli pelabuhan Tai Qiaosan bisa sesukses ini. Dulu aku benar-benar meremehkannya. Anak ini dalam waktu singkat membuat orang tunduk dengan kungfu dan akhlaknya. Aku malah sangat senang untuknya. Tapi dia adalah Bjornan Karajan. Ya, ini masalah paling pelik. Kamu satu-satunya putri kesayanganku. Aku tidak mau kamu hidup mengembara bersamanya nanti. Juga tidak ingin kamu menderita setiap hari karena dia. Cheng Luan, kamu harus menjaga diri dengan baik ya. Kakak Wang, pernahkah kamu berpikir untuk mandiri? Guru masih hidup, mana berani aku mandiri. Kamu pikir, Tai Qiaosan saja bisa tiba-tiba terkenal di Guangzhou? Membuka Bao Jilin. Kakak Wang, apa kurangnya kamu dibanding dia? Wang Baiao. Ini hadiah untukmu. Cuma butuh 2 tetes.
Saudara N. Sepanjang hidupmu jujur dan terhormat. Kamu mati tidak adil. Teng Jiao datang memberi hormat. Boss San. Nona N. Jangan terlalu sedih ya. Orang mati tidak bisa hidup lagi. Kamu harus ikhlas. Jaga kesehatanmu. Saudara Wang. Kamu satu-satunya murid utama An Tangzhu. An Tangzhu sudah tiada. Tanggung jawab Hui Feng Tang jatuh ke pundakmu. Kamu harus merawat adik-adik seperguruan. Jian Gan menyesuaikan dan Tangzhu. Bos San, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Saudara-saudara keluargaan, para murid sekalian, saya saudara An Tangzhu, juga keluarga kalian semua. Apapun masalah keluargaan, bisa datang padaku. San Teng Wen siap berkorban apapun, Bos San. Guruku sudah meninggal. Anda sahabat karib guru. Anda harus membela keadilan untuk kami. Bantu kami bunuh Tai Chiao San untuk balas dendam guru. Tai Chiao San. Orang tak dikenal ini. Dia tidak tahu langit tinggi bumi rendah, hukum raja langit dan bumi. Bahkan dengan alasan bertarung, dia mempertaruhkan nyawa. Membunuh kecuan. Saudara N. Kamu mati dengan tidak adil. Bukankah aku sudah bilang jangan mencariku? Kaki ini milikku, aku mau pergi kemana itu urusanku. Aku serius, jangan cari aku lagi. Kenapa? Ayahmu dan San Teng Jiao bersama-sama menyakiti ibuku. Kematian ibuku tidak lepas dari dia. Ayahku hanya diminta tolong oleh San Teng Jiao. Apa hubungannya dengan ayahku? Kalau bukan karena San Teng Jiao membuat cerita palsu dan memberi tugas berat, ayahku tidak akan terlibat. Kamu dengar apa aku bilang? Jangan berpikir ini ada hubungannya dengan ayahku. Lagi pula, aku pernah menyelamatkan ibumu, lupa. Saat menyelamatkan ibumu, aku tidak peduli nyawaku. Aku bisa menyelamatkan ibumu. Dan pikirkan, berapa kali aku menyelamatkanmu? Sudah 4 kali, kan? Baik, hutang kita selesai. Mulai sekarang, hutang keluarga kita selesai. Tapi sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Liang Kun, kamu bisa hitung tidak? Kamu tidak adil, berhenti. Gigitlah, setelah ini kita tidak perlu bertemu lagi. Ini bukan hanya aib kecuan, tapi juga aib seluruh dunia persilatan kita. Saudara-saudara, kita harus balas dendam. Bunuh orang, bayar nyawa, laporkan ke pemerintah. Kita minta pemerintah menangkap Tai Kiao San. Siapa pun tidak boleh melapor. Aku akan membunuh Tai Kiao San sendiri untuk membalas dendam ayahku. Nona N. Kamu benar-benar putri yang baik. Ayahmu tidak salah menyayangimu.
Saudara N. Tenanglah. Kakak ketiga. Guru. Kita semua datang hari ini untuk mengenang ketuaan. Guru, kakak ketiga. Adik seperguruan, guru masih terbaring di sini. Di sini tidak butuh kamu. Kamu pergi sana. Aku cuma mau sembahyang sebentar, terus pergi. Ketuaan, maaf ya.
Sange, minum obat dulu. Sange, kemarin di rumah duka keluargaan. Aku lihat kamu melihat jenazah ketuaan. Reaksimu agak aneh. Aku akan selidiki lagi. Oh ya, ada kabar liner di tempatmu? Akhirnya kamu ingat untuk bertanya juga. Aku kira kamu sudah lupa sama Nona karena si Nonaan ini. Mana mungkin, liner selalu jadi perhatianku. Cuma soal Nonaan ini, aku nggak bisa tinggalkan. Maksud Senji, Nonaan sekarang jadi bebanmu? Mau apa? Buru-buru pulang berduka? Jangan asal ngomong, kamu nggak bakal sanggup hadapi. Nggak boleh semena-mena kayak gini. Kamu nggak lihat dia pakai baju duka? Itu anaknya ketua Anbao, An King Luan. Jia An Xing Luan. Lihat gayanya, kayaknya mau berantem. Iya, kayaknya dia. Mungkin mau cari Tai Kiaosan buat balas dendam. Ini masalah besar, bro. Ayo kita lihat. Nonan, Tai Kiaosan, keluar. Nonan. Tai Kiaosan, keluar. Aku yang urus. Jangan masuk, tuan muda. Nonaan kenapa? Minggir. Berani lawan aku? Nggak berani. Minggir. Berhenti. Nonan. Aku juga sedih dan kecewa dengan kepergian ketuaan. Tapi aku harus kasih tahu kamu. Pukulan terakhir aku nggak jatuh ke dia. Soal kenapa dia meninggal, pasti ada alasannya. Omongannya setan aja yang percaya. Nonaan, tunggu sebentar. Nonaan, ini aku dari dulu mau kasih lihat. Aku lihat jari ketuaan warnanya agak kehitaman. Aku curiga dia keracunan. Jadi tadi malam aku nekat masuk ke rumah duka. Kamu berani-beraninya sama jenazah ayahku? Nonaan, aku terpaksa. Ketuaan di alam sana pasti ngerti. Ayahku nggak bakal maafin kamu. Kamu sudah emosi, aku tidak bisa bicara baik-baik denganmu. Jangan pikir aku tidak tahu kamu ingin lepas dari tuduhan. Kalau begitu, aku yang ingin tanya padamu. Kamu bilang ayah kejerakan. Siapa yang meracunnya? Kenapa tidak terlalu awal atau terlambat, tapi tepat setelah kamu memukulnya? Bahkan jika ayahku diracun, itu pasti kamu yang melakukannya. Sebelum pertandingan, aku tidak pernah bertemu ketuaan. Kapan aku bisa meracunnya? Saat kalian bertarung, banyak kesempatan. Aku punya kesempatan tapi tidak melakukannya. Nonaan, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Jika kamu pikir ketuaanku bunuh, aku bersihin menengok curhat ini. Kamu bisa membalas dendam kapan saja. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jangan sakiti yang tidak bersalah.